Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini kita akan lanjutkan dengan tabel penelitian terdahulu yang sudah saya kumpulkan. Nah, di sini kita akan lihat beberapa jurnal yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan judul disertasi kualitatif pajak tersebut. Judul yang pertama adalah Analysis of a Tax MST Effectiveness in Indonesia, Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation, yang merupakan jurnal Elsevier dan dibuat oleh Hajawiyah dan rekan-rekan tahun 2021. Kenapa hasil riset terdahulunya berbeda-beda? Yang pertama, perbedaan konteks dan lingkungan. Penelitian sebelumnya dilakukan di negara yang berbeda-beda dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian yang kedua, perbedaan desain penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan desain penelitian yang berbeda, seperti eksperimen, survei, atau analisis data sekunder. Hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ketiga, perbedaan variabel yang diukur. Penelitian sebelumnya mengukur variabel yang berbeda-beda, seperti tingkat kepatuhan pajak, pendapatan pajak, atau efek jangka panjang. Hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, yang berikut adalah apa yang belum dibahas atau diabaikan dari riset terdahulu. Yang pertama adalah keterbatasan sampel. Banyak penelitian terdahulu memiliki keterbatasan sampel, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu mungkin memiliki keterbatasan, sehingga hasilnya tidak akurat. Ketiga, kurangnya pengujian hipotesis. Beberapa penelitian terdahulu tidak melakukan pengujian hipotesis secara memadai. Sehingga hasilnya tidak dapat diandalkan. Kemudian, yang berikut adalah bagaimana penelitian ini menjembatani perdebatan riset sebelumnya. Yang pertama, menggunakan data yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan data yang lebih akurat dan terkini dari Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Kemudian menggunakan desain penelitian yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang lebih baik dengan menggunakan analisis regresi panel untuk menguji efek tax amnesty pada kepatuhan pajak. Ketiga, mengukur variabel yang lebih relevan seperti tingkat kepatuhan pajak dan pendapatan pajak untuk mengetahui efek tax amnesty pada kepatuhan pajak. Kemudian yang berikutnya adalah kontribusi atas pengetahuan akuntansi atau pajaknya apa. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi atas pengetahuan akuntansi atau pajak dengan menambahkan pengetahuan baru. Penelitian ini menambahkan pengetahuan baru tentang topik yang diteliti, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan akuntansi atau pajak. Yang kedua adalah mengembangkan teori yang ada. Penelitian ini mengembangkan teori yang ada tentang akuntansi atau pajak, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan akuntansi atau pajak. Ketiga,
memberikan rekomendasi praktis penelitian dan memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu meningkatkan kemampuan akuntansi atau pajak. Nah, berikutnya kita lihat dari paper yang berikut, yang kedua. Digitalization to improve tax compliance evidence from value-added tax e-invoicing in Peru. Journal of Public Economics yang diterbitkan melalui Elsevier dan dibuat oleh Bellon dan rekan-rekan tahun 2022. Bellon dan rekan-rekan, yang perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penelitian sebelumnya mungkin fokus pada sektor manufaktur saja, seperti yang dilakukan oleh Van dan rekan-rekan tahun 2020 di China. Sementara penelitian ini menggunakan data administrasi dari semua perusahaan yang membayar PPN. Kedua, strategi identifikasi yang digunakan mungkin berbeda-beda dengan penelitian sebelumnya. Mungkin memperhatikan variasi dalam intensitas penerapan di antara perusahaan karena pelaksanaan reformasi secara bersamaan. Sedangkan penelitian ini memanfaatkan pelaksanaan tahap demi tahap dari reformasi e-invoicing di Peru. Kemudian yang berikut, dalam paper ini yang disajikan penelitian sebelumnya belum membahas atau mengabaikan beberapa aspek penting yang diangkat dalam studi ini. Berikut adalah uraian mendalam tentang aspek tersebut dalam bahasa Indonesia. Dampak digitalisasi pada kepatuhan pajak. Paper ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana digitalisasi, khususnya penggunaan e-invoicing faktur pajak elektronik mempengaruhi perilaku perusahaan dan kepatuhan pajak. Studi sebelumnya mungkin belum mengkaji secara mendalam pengaruh dari penggunaan e-invoicing terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi pengumpulan pajak. Kedua, e-invoicing di Peru. Penelitian ini spesifik mengkaji kasus di Peru yang memulai transisi dari faktur kertas ke e-invoicing secara bertahap. Studi sebelumnya mungkin tidak telah mengkaji pengalaman dari Peru atau belum mengeksplorasi konteks tersebut secara detail. Ketiga, dampak pada perusahaan kecil dan menengah atau UMKM. Nah, paper ini menemukan bahwa penggunaan e-invoicing memiliki pengaruh yang lebih signifikan pada UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempengaruhi berbagai ukuran perusahaan secara berbeda yang mungkin diabaikan oleh studi sebelumnya. Yang keempat, penggunaan data administratif. Penelitian ini menggunakan data administratif dari seluruh perusahaan yang wajib membayar pajak pertambahan nilai PPN di Peru. Pendekatan ini mungkin belum digunakan dalam studi sebelumnya yang mungkin hanya berfokus pada sektor manufaktur atau tidak menggunakan data yang mencakup seluruh perusahaan. Kelima, strategi identifikasi empiris. Studi ini menggunakan strategi identifikasi empiris yang meleverage dari pelaksanaan bertahap reformasi e-invoicing di Peru. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis efek dari reformasi dengan mengontrol variabel confusion. Studi sebelumnya mungkin tidak telah menggunakan pendekatan serupa. Yang keenam, dampak pada kolektibilitas pajak dan kredit pajak. Paper ini menunjukkan bahwa penggunaan e-invoicing telah mengurangi peluang fraudulensi pajak dan meningkatkan kolektibilitas pajak. Namun, efek positif pada pengumpulan pajak PPN sebagian diimbangi oleh penggunaan kredit pajak yang tersedia. Ini adalah aspek yang mungkin belum diperhatikan dalam studi sebelumnya. Ketujuh, pengaruh pada kelangsungan usaha perusahaan. Studi ini juga mengemukakan bahwa pengumuman tentang kewajiban penggunaan e-invoicing di masa depan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.
beberapa perusahaan mungkin memilih untuk keluar dari bisnis atau tidak melaporkan aktivitas kepada otoritas pajak sebagai respon terhadap pengumuman tersebut. Kedelapan adalah spillover effects. Paper ini menyebutkan bahwa penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efek spillover dari adopsi e-invoicing pada perusahaan yang terhubung secara vertikal. Ini menunjukkan bahwa pengaruh dari digitalisasi dapat mencakup lebih luas dari satu perusahaan yang mungkin belum diperhatikan dalam studi sebelumnya. Secara keseluruhan, paper ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang pengelolaan pajak dan digitalisasi dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum dibahas atau diabaikan oleh penelitian sebelumnya. Nah, berikut dari paper yang kedua, keluasan data. Dengan menggunakan data dari semua perusahaan yang membayar PPN, penelitian ini memberikan gambaran lebih luas tentang pengaruh e-invoicing bukan hanya berfokus pada sektor manufaktur. Pendekatan sekuensial dengan memanfaatkan pelaksanaan tahap demi tahap, penelitian ini dapat memisahkan efek dari reformasi e-invoicing dari perubahan lain yang mungkin terjadi secara bersamaan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh langsung dari reformasi. Ketiga, analisis heterogenitas. Analisis heterogenitas. Penelitian ini mengeksplorasi heterogenitas dalam efek e-invoicing, termasuk perbedaan antara perusahaan kecil dan besar dan peran kredit PPN yang ada. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana e-invoicing mempengaruhi berbagai jenis perusahaan dari situasi pajak mereka. Nah, kemudian, masih dari paper yang kedua, digitalisasi dan kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana teknologi digital seperti e-invoicing dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi sektor publik. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur digital dapat menguntungkan dari segi pendapatan pajak dan pengurangan biaya administrasi. Kedua, pemahaman tentang perilaku perusahaan dengan menganalisis respon perusahaan terhadap perubahan kebijakan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan bereaksi terhadap ancaman pemeriksaan pajak yang lebih besar dan bagaimana mereka mengelola kredit pajak mereka. Kemudian, rekomendasi kebijakan. Temuan yang menunjukkan bahwa penggunaan kredit PPN yang ada dapat mengurangi pengaruh langsung dari reformasi e-invoicing pada pendapatan pajak menunjukkan bahwa langkah-langkah pendukung mungkin diperlukan untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dalam administrasi pajak. Selanjutnya adalah paper yang ketiga. Paper yang ketiga berjudul Identifying Behavioral Responses to Tax Reforms, New Insight and New Approach, Journal of Public Economics. Terbitan dari Elsevier, Mari dan tahun 2020. Pertama, ketergantungan pada asumsi yang tidak divalidasi. Penelitian sebelumnya seringkali menggunakan strategi estimasi standar yang bergantung pada asumsi bahwa perbedaan tren pendapatan di seluruh distribusi pendapatan tetap konstan di absensi reformasi pajak. Namun asumsi ini tidak selalu divalidasi secara eksplisit. Yang kedua, pengaruh mean reversion dan tren pendapatan sekular.
Hasil yang berbeda-beda juga bisa disebabkan oleh mean reversion dan tren pendapatan sekuler yang berbeda di antara individu dengan pendapatan awal yang berbeda. Ini dapat mempengaruhi estimasi respon perilaku terhadap reformasi pajak. Ketiga adalah